Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon taufik dari Allah supaya Allah senantiasa menolong kita dalam setiap ibadah. Makanya kalau setelah sholat kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa aku mengingatmu, zikir, dan senantiasa bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku. Karena kita tidak akan bisa berzikir, kita tidak akan bisa bersyukur, kita nggak bisa beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Yuhsyaru dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar. Di sini kita diingatkan bahwa bumi tempat kita tinggal sekarang, di mana kita berebut mencari nafkah, Sebagian orang memiliki ini tanah saya, ini rumah saya. Ternyata bumi yang selama ini kita perebutkan, pada hari kiamat nanti Allah hancurkan, binasa, hilang. Kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, bumi yang datar, nggak ada yang rendah, nggak ada yang tinggi, tanahnya datar, semuanya rata, tanahnya berwarna putih, yaitu tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Padang mahsyar dijelaskan bentuknya datar. Kalau bumi yang sekarang kita tempati datar atau bulat? Cari sendiri jawabannya, Pak, Saya lagi nggak bahas yang itu. Ala kulli hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan hufatan. Apa Pak hufatan? Nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Auratan, telanjang, nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha memikirkan apa yang kita pikirkan. Aisyah dengar hadis itu langsung nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Laki-laki perempuan campur saling lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dzalika. Perkara pada hari itu, pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya tidak ada seorang pun yang kepikiran untuk memperhatikan orang lain. Allahu Akbar. Nanti Bapak bisa buka surah Al-Kahfi itu, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira fala yadhlimu rabbuka ahada. Situ
orang-orang mujrimin kaget ketika menerima kitabnya. Semua yang dilakukan ketika di dunia, semua perbuatannya, mau hal yang sia-sia, hal yang kecil, yang sepele, semua ada di dalam kitab itu. Kaget melihat dari kitab apa ini, sehingga tidak ada satu orang pun yang kepikiran memperhatikan orang lain. Cuma saya bawakan di dalam riwayat yang lain bahwa ini manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Ini adalah keadaan awal mula dibangkitkan dari alam kubur. Jadi enggak telanjang seterusnya. Ternyata ada hadis orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti setelah bangkit semuanya nanti Allah beri pakaian. Ya, tidak telanjang terus-terusan, tidak, ya. Kenapa Nabi Ibrahim yang pertama dikasih pakaian? Kenapa bukan Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Musa atau yang lainnya, ya? Ada keterangan bahwa sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar di Babilonia, ya, gara-gara apa dibakar, Pak? Menghancurkan berhala-berhala itu, dihancurin semua. Itu orang-orang kafir, orang musyrik ketika itu menelanjangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dibakar itu dalam keadaan tidak berpakaian. Allahu Akbar. Karena Allah itu asy-syakur, Allah maha bersyukur, Allah maha berterima kasih. Makanya di hari kiamat nanti yang pertama dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Sebagai balasan, dulu ketika di dunia Nabi Ibrahim pernah dilucuti pakaiannya dengan sebab mendakwakan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man khafa adlaja." Adlaja itu artinya berangkat pagi-pagi, Pak, bersegera. Nah, Nabi ingin menerangkan kepada kita, barang siapa yang takut kepada Allah, pasti dia akan bersegera, bersegera menyambut kebaikan, bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tanya jamaah yang di Karakata, ya, saya bilang, "Bapak takut nggak sama Allah?" Takut nggak, Pak? Bapak kalau bilang nggak takut, kafir, Pak. Orang yang bilang saya tidak takut kepada Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau Bapak bilang saya takut kepada Allah, dusta, bohong. Ini Nabi yang bilang, siapa yang takut kepada Allah pasti dia akan bersegera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah kita pahami begini, Pak. Kita kalau takut kepada Allah itu setiap waktu itu ngelihat jam, Pak. Sebentar lagi Isya, sebentar lagi subuh, sebentar lagi asar. Sehingga nggak nunggu azan dia sudah punya wudhu. Sebelum azan itu dia sudah di masjid. Itulah keadaan orang yang takut kepada Allah. Kenyataannya kita begitu tidak? Kalau kita takut kepada Allah, harusnya kita tidak zalim kepada orang lain. Kalau kita takut kepada Allah, kita tidak curang, tidak korupsi, tidak ngomongin aib saudaranya. Itu keadaan orang yang takut kepada Allah. Makanya tadi saya bilang, kalau bilang nggak takut, kafir. Tapi kalau bilang takut, bohong gitu. Ngerasa nggak, Pak? Nah, ala kulli hal, kita sedang berusaha ibadah, berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan namanya iman kadang naik, kadang turun, Pak, ya. Iya, demikian. Kita sedang berusaha. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah
mengaruniakan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa takut ini adalah modal dasar kita semangat ibadah dan modal dasar kita bisa menjauhi hal-hal yang haram. Makanya orang-orang kafir itu ketika berbuat dosa, berbuat salah kan kayak nggak punya perasaan, nggak punya, ya bahasanya nggak punya akal lah ya. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, berapa ribu dibantai oleh orang-orang kafir, ya Zionis. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya manusia semuanya diberikan rasa takut yang sempurna oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang berani berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man khafa adlaja." Siapa yang takut pasti dia akan bersegera. "Wa man adlaja balaghal manzil." Siapa yang bersegera pasti akan sampai tujuan. Tujuannya di mana, Pak? Bapak, tujuannya kemana, Pak? Hah? Surga. Betul. Karena lanjutan hadisnya kata Nabi, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ingatlah, ketahuilah, barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah adalah surga. Mahal, Pak, surga. Seandainya kita dari baligh sampai meninggal di atas ibadah kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa sama sekali, amalan kita itu tidak cukup untuk membayar surga. Mahal, Pak, surga. Kalau kita ibadahnya cuma sampai usia 70 tahun, usia 60 tahun, terus mau dapat surga yang nikmatnya selamanya, nggak sesuai. Makanya kata Nabi, seluruh manusia masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya ya. Jadi kalau surga mau kita beli dengan seluruh amal soleh kita, nggak kebayar, nggak kebeli. Mahal ya surga itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang sombong, berbangga dengan amal solehnya. Supaya itu. Makanya Nabi langsung kunci bahwa setiap orang yang masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna." Ini Nabi yang bilang ya, bagaimana saya bisa bernikmat-nikmat, menikmati kehidupan di dunia ya, dalam kurung duniawi ya, kelezatan duniawi, sedangkan saya tahu bahwa malaikat yang tugasnya meniup trompet sangkakala itu sudah meletakkan trompetnya di mulutnya, Pak. Subhanallah. Nabi mengabarkan 14 abad yang lalu, Nabi mengabarkan di masa Nabi bilang apa? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala sudah meletakkan trompetnya di mulutnya. Ini salah satu penyebab ya para sahabat bersemangat beribadah. Wastama'al izna mata yu'maru bin nafkhi. Malaikat tadi sudah meletakkan trompetnya di mulutnya dan sangat waspada ya menanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu Allah bilang tiup-tiup, Pak. Ya. Fa ka'anna dzalika thaqula 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini semenjak Nabi kabarkan bahwa trompet malaikat itu sudah di mulut malaikat, para sahabat merasa berat menjalani kehidupan. Maka Nabi SAW menghibur. Apa kata Nabi? Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik
pelindung, sebaik-baik yang maha menjaga. Ya. Nah, ini pelajarannya buat kita. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, Allah lebih besar. Dan Allah punya segala solusi untuk hambanya. Makanya zikirnya gimana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masalah apapun. Makanya kita kalau pengen ringan melangkah dalam kehidupan, kita ingin bahagia, jadi orang bahagia, jadikan orientasi kehidupan kita adalah ibadah. Kalau tujuannya adalah ibadah, musibah apapun yang menimpa dunianya, dia hadapi dengan santai. Yang penting hari itu saya masih bisa sholat, keluarga saya semua sehat, keluarga saya semuanya di atas ketaatan kepada Allah. Udah. Namanya musibah, semua orang punya masalah masing-masing. Kalau Bapak pengen hidup tanpa ada masalah sama sekali, jangan di dunia Pak hidupnya. Di mana Pak? Di surga. Mau masuk surga Pak? Mati dulu kalau masuk surga. Udah siap belum? Panjang Mbak, perjalanan kita menuju Allah itu panjang. Fase pertama aja di alam barzakh, alam kubur. Alam kubur itu seseorang tinggal di alam kubur itu ribuan tahun. Saya sering nyampaikan di sini juga kan, saya ulang-ulang. Orang yang meninggal di masa Nabi Isa itu minimal sudah di alam barzakh 2000 tahun. Di zaman Nabi Isa. Kalau orang yang meninggal di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam, berapa ribu tahun? Nah, panjang perjalanannya. Pertanyaannya, bekal kita udah cukup belum? Bekalnya apa Pak? Amal soleh. Coba kalau Bapak mau pulang kampung, misalnya kemana? Ke Aceh lah, atau ke Jogja, pasti bawa bekalnya bagaimana supaya bisa pulang pergi kan? Bahkan kita lebihin. Di sana ada keluarga, saya pulang mau ngasih keluarga, benar nggak? Kasih orang tua, kasih ponakannya. Itu perjalanan di dunia yang hanya beberapa hari saja. Bagaimana di akhirat ini ribuan tahun, subhanallah. Terus kita mau santai-santai, sholat lima waktu malas-malesan, sholat sunnah nggak mau, baca Quran nggak mau, terus mau selamat, Allahu Akbar. Apa bahasa gaulnya? Naif, ya, subhanallah. Makanya sahabat ketika mendengar itu langsung merasa berat, tapi dihibur oleh Nabi supaya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya jadi ingat seorang Arab Badui yang Nabi sedang khutbah Jumat. Orang ini datang motong ceramahnya Nabi. Allahu Akbar. Sahabat gak ada yang berani Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak pernah Nabi lagi ngomong dipotong berbicara, gak pernah. Ini Nabi lagi khutbah dipotong ceramahnya sama orang ini, orang Arab Badui. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi lagi khutbah, lagi ceramah. Ada yang nanya begitu. Sama Nabi ditanya balik, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Kata orang Arab tadi, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, nggak punya bekal, nggak punya persiapan. Cuma nih, ini pinternya orang Arab tadi. Cuma saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, inni uhibbullah wa rasulah. Apa jawab Rasul? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Masya Allah. Ini hadis yang meriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik setelah mendengar hadis ini, Anas bin Malik berkomentar, selama saya masuk Islam, ya, kan Anas bin Malik dari kecil ya,
udah kenal Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasulullah SAW, menjadi pembantunya Rasul itu 10 tahun. Wajar Anas bin Malik salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, ribuan, tapi masih kalah sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 5.300 sekian hadis. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Semenjak saya mengenal Islam, gak ada hadis yang lebih menyenangkan saya daripada hadis ini. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Apa maksudnya? Saya tidak bisa beramal sebagaimana amal solehnya Abu Bakar, tapi saya mencintai Abu Bakar. Saya gak bisa menyaingi amalannya Umar, tapi saya cinta sama Umar. Begitu juga Utsman, Ali dan seterusnya. Cinta yang murni, cinta sejati. Anas bin Malik tidak mau bersahabat hanya sebatas di dunia saja. Anas bin Malik kepengen di surga nanti bertetangga lagi bersama Rasul, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masya Allah. Ini Pak yang dicari. Ya, nah, berarti hati-hati kita dalam mengidolakan seseorang, karena konsekuensinya akan dikumpulkan lagi di akhirat nanti. Paham nggak Pak pembicaraan saya kemana? Nggak boleh orang Islam punya idola orang kafir, ya. Na'udzubillah, nggak boleh Pak. Saya nggak usah nyebutin nama-namanya lah ya. Bapak kenal pemain bola ya? Banyak gitu. Kadang-kadang saya sebutin ya beberapa dari mereka tokoh-tokoh kafir lah ya, pemain bola. Hafal itu Pak. Tinggi badannya berapa, posisinya sebagai striker apa gelandang itu, nomor punggungnya berapa, hafal kan? Luar biasa. Tapi ketika saya tanya, Bapak kenal sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz, kenal nggak Pak? Kenal nggak? Sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Mu'adz. Nggak kenal Pak? Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, arsy-Nya Allah itu berguncang Pak, arsy-Nya Allah. Kenapa? Para malaikat pada turun Pak. Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Nabi aja buru-buru ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat di belakang ngejar Nabi sampai pada putus sandalnya. Ya Rasulullah, kenapa buru-buru? Apa kata Rasulullah SAW? Saya khawatir keduluan sama para malaikat mengurus jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya motivasi buat kita ya. Kenapa kita tokoh-tokoh kafir begitu kenal detail, tapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita kurang familiar di telinga kita, ya. Karena Nabi menasihati seseorang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Nah, kita kalau ngefans sama Rasulullah SAW, mestinya bagaimana kepribadian Rasulullah SAW itu kita kenal. Anaknya Nabi berapa, ya kan? Nabi dakwah di Mekah berapa tahun, dakwah di Madinah berapa tahun, ya. Bagaimana Nabi menghadapi gangguan dari kaumnya dan seterusnya. Bapak pengen nangis terharu, nanti pulang dari pengajian searching aja di Google cerita perang Hunain. Itu jawaban Nabi ketika sahabat Ansor nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bagikan orang muhajir dikasih ghanimah Pak. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, orang-orang Bani Saqif ya, Taif masuk Islam, itu dikasih ghanimah sangat banyak. Orang Madinah ya, Ansor sama sekali nggak dikasih ghanimah. Kata orang Madinahnya, padahal pedang kami juga mengucurkan darah, kami ikut berperang. Itu jawaban Nabi bikin semua sahabat nangis Pak. Ya, gimana jawabannya? Cari ya nanti pulang pengajian buka
enaknya dibaca sendirian. Jadi kalau Bapak meneteskan air mata itu lebih nikmat Pak ya, sendirian. Subhanallah. Saya kira orang-orang yang murni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau baca sirahnya itu hampir setiap bab dia lewati dengan rasa haru, rasa cinta. Seandainya saya ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian berikutnya yaitu boleh hasbunallahu wa ni'mal wakil, boleh hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Boleh Pak. Apa bedanya? Kalau hasbiya itu cukuplah bagi saya. Tapi kalau hasbuna artinya cukuplah bagi kami ya. Jadi boleh, silakan. Kapan kita merasa berat menjalani kehidupan, masalah begitu besar menurut kita, baca ini Pak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah pertolongan Allah ya. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini salah satu belajar tafsir, yaitu ayat ditafsirkan dengan hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat yang kita semua hafal ayatnya. Kata Nabi, yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan kabarnya. Nabi nanya, atadruna ma akhbaruha? Kalian tahu nggak apa yang dikabarkan oleh bumi? Bumi ngomong apa, tahu nggak? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zuhriha. Bumi nanti berbicara kepada Allah, mengabarkan apa yang diperbuat oleh seseorang di atas muka bumi. Allahu Akbar. Walaupun kita sendirian, kita berbuat apa, gak ada yang melihat, bumi yang jadi saksi. Kata bumi, amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Ini ada orang nih lagi disidang sama Allah. Bumi bilang, engkau berbuat ini pada hari ini, engkau berbuat demikian pada hari. Enggak bisa ngelak Pak. Subhanallah. Kalau di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yasin Allah jelaskan pada hari kiamat mulut dikunci Pak. Yang bersaksi itu kaki, yang berbicara tangan. Di surah Az-Zalzalah tempat kita berbuat maksiat, tempat kita berbuat taat jadi saksi. Subhanallah. Gak bisa lari hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa ngelak. Di hari kiamat nanti Allah tidak percaya lisan hambanya. Masih ingat yang berdusta di hadapan Allah 3 orang siapa? Ustadz, mujahid, donatur. Inilah karakter asli manusia. Di depan Allah dia dusta Pak. Yang diajak ngomong siapa? Allah yang maha tahu segala-galanya. Dia berdusta. Saking apanya? Takut dilempar ke dalam neraka. Makanya nanti di akhirat dikunci mulut itu Pak. Yang bicara nanti tangan, yang bicara kaki ya. Subhanallah. Seperti itu Pak. Ya manusia bicara dengan Allah aja dusta, apalagi bicara dengan sama-sama manusia. Allahu Akbar. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Kan tadi kita cerita gimana Pak? Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri Pak, matahari didekatkan. Kata Nabi, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum dia ditanya 4 perkara.
Nggak ada ceritanya ngantri di padang mahsyar duduk Pak, berdiri. Di mana di hari kiamat itu, satu hari di hari kiamat lamanya itu seperti 1000 tahun Pak. Ngapain berdiri? Antri satu-satu, diadili oleh Allah, disidang satu-satu. Sedangkan antriannya dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kabar gembiranya Pak, umatnya Nabi Muhammad SAW, umat terakhir akhir zaman, tapi Allah masukkan ke dalam surga duluan. Alhamdulillah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu syafaatnya Rasul nanti ya. Berdiri dan itu nggak boleh gerak kemana-mana, kakinya itu tegak berdiri sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Ditanya umur Pak, dihabiskan untuk apa? Pertanyaannya berarti lama apa sebentar? Lama dia jawab. Satu-satu diadilinya, pertanyaannya seperti itu. Allahu Akbar. Dihabiskan untuk apa umurnya ketika di dunia? Yang kedua, ilmunya ditanya Pak. Jadi kita pengajian ini bukan hanya wawasan doang, bukan hanya teori Pak. Ditanya sama Allah, ilmunya diamalkan atau tidak. Kan selama ini kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siap jalan yang lurus yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat. Kenapa kita minta jalannya para sahabat? Karena sahabat itu mengamalkan ilmu yang sampai kepada mereka. Tahunya dari mana? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Kenapa Yahudi Allah murkai? Tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Itu orang Yahudi Pak, karakter orang Yahudi. Jangan sampai kita benci sama orang Yahudi, kita boikot produknya Yahudi, tapi sifatnya Yahudi kita amalkan. Jangan sampai seperti itu Pak. Semangat boikot produk orang Yahudi, ya kan? Kita benci, kita laknat orang-orang Yahudi, tapi tanpa sadar kita make sifatnya orang Yahudi, tidak mengamalkan ilmu yang sampai kepada dia. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Nasrani. Kenapa orang Nasrani dibilang sesat? Beramal tanpa ilmu. Kalau berilmu tidak diamalkan, mirip Yahudi. Kalau berilmu tanpa amal, kebalik. Kalau beramal tanpa ilmu, seperti orang Nasrani. Terus gimana orang Islam? Sampai ilmu berusaha diamalkan, sampai ilmu berusaha diamalkan. Yang penting kita sudah berusaha Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah. Yang berikutnya akan ditanya hartanya dari mana. Dari mana dapatnya, kemudian dipakai buat apa, ditanya apa harta kita. Subhanallah. Saya kemarin marah-marah di Merak Pak. Khutbah Jumat di mimbar saya marah-marah. Saya marah-marahin tuh bapak-bapak. Seorang bapak yang dia cari nafkah dari hasil yang haram, kemudian dia kasih ke istrinya, dia kasih ke anaknya, ini adalah orang yang khianat. Anaknya capek-capek ngaji di rumah, baca Quran, belajar baca Quran, belajar sholat, istrinya mungkin doanya tulus untuk suaminya, suaminya malah kasih nafkah dari hasil yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Khianat Pak. Demi Allah dia tidak sayang istrinya, dia tidak sayang anaknya. Dikasih sesuatu dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nanti ditanya sama Allah dari mana dapat harta itu, kemudian dipakai buat apa. Ya. Ini tadi yang ditanya umur aja sudah panjang urusannya. Ditanya ini 2 nih, harta ini ditanya 2 pertanyaannya. Dari mana dapatnya? Dipakai buat apa? Allahu Akbar. Nah,
Kalau hadisnya yang di sini ditanya tentang badannya dipakai buat apa. Tapi kalau di riwayat yang lain ya, di Aqidah Wasithiyah itu ditanya tentang syababuhu fi ma'afna. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Kebanyakan orang yang maksiat adalah anak muda. Bapak-bapak mah udah sering di masjid, Pak ya. Nah, syaitan menggoda tuh. Mumpung masih kuat, nanti aja ke masjidnya kalau udah pensiun. Nanti aja fokus ibadahnya kalau udah 60 tahun, ya kan? Kebanyakan orang digoda sama syaitan. Masih kuat, ayo terus. Main perempuan, mabuk, judi, riba. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata nanti masa mudanya seseorang ditanya. Berbahagialah orang-orang yang dari muda dia sudah tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagian orang masih SMP, masih SMA udah ikut ngajar ngaji di masjid. Ada ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sebagian orang aktif risma. Ya. Saya masih ingat dulu sama teman-teman saya itu, Masya Allah, perjuangan ngumpulin orang-orang Merak, Pak. Ayo pengajian malam Ahad, Pak, ujiannya. Udah pemuda, kajiannya malam Ahad lagi. Berat gak tuh? Ini yang hadir paling 10 orang, 7 orang, tapi terus istiqomah. Saya perhatikan, Pak, Masya Allah, teman-teman saya yang dulu setiap sering di masjid ya, jadi orang semua. Emang dulu bukan orang. Ini bahasa awam ya. Orang awam kan menilai jadi orang apa enggaknya dari materi, bener gak? Yang satu di KS, yang satu di Sulfindo, yang satu di Toyota. Alhamdulillah, Pak. Yang dulu waktu muda masih di masjid. Allah berkahi. Saya lihat nih teman-teman saya yang nggak nongol di masjid, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Gak enak saya ceritain di sini nih ya. Subhanallah. Ala kulli hal, ternyata masa muda seseorang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana yang dulu kita mudanya, bahasanya ya, hancurlah. Taubah. Ya, kita tutup usia kita dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Itu apa namanya? Ketika seorang sahabat nih, alhamdulillah ketemu, Pak. Surah Hud ayat 114. Yang ingat ya, kajian saya di Arba'in dulu, yang ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, itu pensyarah hadisnya bawakan ayat ini. Surah Hud ayat 114. Tahu nggak, Pak? Asalnya turun ayat ini gara-gara apa? Seorang sahabat mencium perempuan. Ya, dia pegangan tangan, cium segala. Terus dia merasa bersalah tuh. Orang kalau hatinya bersih, Pak, berdosa, dia melakukan dosa, itu gelisah kehidupannya, Pak. Datang ke Nabi lapor. Nah, subhanallah. Nabi diem dulu sebentar. Ngapain? Nunggu wahyu. Subhanallah, sahabat ini cerita kepada Nabi, gelisah bagaimana biar dosanya dihapuskan oleh Allah. Turun ayat ini. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di waktu siang, ya. Dua ujung siang. Salat apa yang dimaksud, Pak? Subuh sama asar. Maghrib itu sudah masuk salat malam, bukan salat siang. Ya. Bapak takbiran dari maghrib kan, karena sudah beda tanggal, sudah 1 Syawal ya kan, sudah beda ini sudah geser tanggal. Sholat maghrib itu masuk sholat malam, sholat subuh masuk sholat siang, terbit fajar ya kan. Puasa dari kapan? Masuk waktu subuh kan? Iya.
Puasa siang atau malam? Siang. Subuh itu masuk sholat siang ya, sholat apa namanya? Ya sudah maksud siang. Maksudnya ini ya, siang malam gitu lah. Ya. Subuh masuknya siang. Nah, sholat malam itu maghrib sama isya. Wa zulfan minal lail, dan tegakkanlah sholat di tengah malam. Ya. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, yang dulu kita muda mungkin qadarullah ya, mungkin karena lingkungan, karena teman segala macam, tuanya ini perbaiki. Ya, kebaikan menghapuskan keburukan. Gak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya jadi ingat ketika di masa Nabi ada seorang anak Yahudi lagi sakaratul maut, sakit keras. Ditengok sama Nabi dan sahabat. Boleh Pak, tetangganya orang Kristen, kita boleh nengok nggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Diajak masuk Islam. Sanggup nggak Bapak? Iya. Nabi nengok tetangganya Yahudi ini, anaknya ini lagi sakit keras, akan sakaratul maut. Diajak masuk Islam. Ditawarkan Islam, terus anaknya minta izin ke bapaknya. Bapaknya, "Ati' Abul Qasim." Taati perintahnya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah. Kan orang Yahudi enggak beriman. Makanya manggilnya Abul Qasim. Kunyahnya Rasul itu Abul Qasim. Akhirnya anak Yahudi ini syahadat meninggal Pak. Di mana tempatnya? Surga. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Dan kebaikan yang paling tinggi, yang paling besar adalah tauhid. Kan iman itu punya lebih dari 70 cabang kan? A'laha qaulu la ilaha illallah. Kalau di dalam kitab Tauhid dibawakan hadis tentang Nabi Musa. Nabi Musa minta wirid kepada Allah. Ya Allah, ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku mau wirid, zikir. Kan wirid itu kan ini ya. Apa Pak? Wiridan itu apa? Zikir yang sudah rutin kan, disebutnya wiridan kan. Dikasih tahu sama Allah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa apa? Ya Rabbi, hamba-hambamu yang lain juga mengucapkan kalimat ini. Maksudnya Nabi Musa pengen spesial gitu loh, zikirnya khusus buat Nabi Musa. Allah jawab Pak, wahai Musa. Ini timbangan nih Pak ya. Timbangan ada dua ini kan. Dua apa? Orang pasar biasanya tahu. Istilahnya apa tuh timbangan? Dua daun lah ya, dua daun timbangan lah ya. Wahai Musa, seandainya langit yang 7, bumi yang 7 beserta isinya ditaruh di satu timbangan nih. Kemudian kalimat la ilaha illallah di satunya lagi, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dahsyat Pak. Makanya afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Makanya saya saran Pak, zikir la ilaha illallah itu dibaca setiap saat. Lagi duduk, lagi ngelayanin orang beli ya, lagi berkendaraan la ilaha illallah, la ilaha. Terus jangan zikir la ilaha illallah nunggu ada yang meninggal baru bawa jenazah. La ilaha illallah. Siapa yang ngususin begitu? Syariat mengajarkan zikir la ilaha illallah itu setiap saat, tidak dibatasi jumlahnya. Kita kalau ngajarin la ilaha illallah jangan dibatasi, baca 1000 kali, jangan Pak, sampai meninggal bacanya. La ilaha illallah. Ini punten ini Pak ya. Kalau kita lagi kendaraan nih Pak, kita biasa zikir la ilaha illallah, qadarullah, naudzubillah, kecelakaan. Kalimat terakhir yang kita ucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, kita nggak tahu bahaya kapan datang, celaka kapan datang, ya nggak?
Bahagialah ketika kita mengucap la ilaha illallah, itu jadi ucapan terakhir kita. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.